Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syifa Azara dari kelas 3C dengan NIM 1111240028 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mereview ulang tentang materi-materi yang telah dipelajari selama perkuliahan Hukum Internasional. Hukum internasional adalah sekumpulan aturan, norma, dan juga prinsip hukum yang mengatur hubungan antar negara dan juga subjek hukum internasional lainnya seperti organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan juga kerjasama antar negara-negara di dunia. Hukum internasional memiliki banyak istilah seperti hukum internasional publik, hukum bangsa-bangsa, dan juga hukum antar negara. Namun menurut Prof. Septiani, hukum antar negara dan juga hukum bangsa-bangsa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Karena hukum internasional tidak hanya membahas tentang negara saja, namun masih ada lagi subjek hukum lainnya seperti organisasi internasional dan juga individu dan lain sebagainya. Sifat dari hukum internasional adalah koordinatif karena tidak seperti hukum nasional yang aturannya dapat dipaksakan dan juga memiliki hubungan tinggi rendah seperti siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah. Hukum internasional tidak memiliki hubungan tersebut karena jikapun ada, itu adalah masyarakat itu sendiri. PBB juga memiliki batasan dan wewenang atas prinsip dasar dari PBB itu sendiri. PBB juga tidak dapat memaksakan hukum internasional. Menurut Austin, hukum internasional bukan merupakan hukum yang sesungguhnya karena dapat dikatakan hukum apabila memenuhi dua unsur, yaitu adanya badan legislatif pembentuk aturan dan juga hukum yang dapat dipaksakan. Tapi, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam sifatnya hukum internasional tidak dapat dipaksakan. Namun, menurut Oppenheim, hukum internasional merupakan hukum yang sesungguhnya karena telah memenuhi tiga unsur. Yang pertama, adanya aturan hukum, adanya masyarakat, adanya jaminan pelaksanaan dari luar. Selanjutnya adalah sumber-sumber hukum internasional yang dijelaskan pada pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Ayat 1 dijelaskan ada 4 sumber hukum internasional. Yang pertama adalah perjanjian internasional, yang kedua adalah kebiasaan internasional, yang ketiga adalah prinsip-prinsip hukum umum, yang keempat adalah putusan pengadilan. Yang pertama adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional sendiri adalah suatu perjanjian yang meliputi antara dua negara ataupun lebih, baik bilateral maupun multilateral, dan sifatnya adalah mengikat bagi para pihak yang menyetujuinya. Kebiasaan internasional adalah praktik yang dilakukan secara mengulang dan dapat diterima sebagai hukum yang mengikat. Terdapat dua unsur kebiasaan internasional. Yang pertama adalah unsur faktual dan juga ada unsur psikologis. Unsur faktual sendiri merupakan praktik negara yang dilakukan secara terus-menerus. Unsur psikologi tersebut merupakan keyakinan bahwa hal yang dilakukan merupakan kewajiban hukum, bukan hanya kewajiban dalam praktik biasa saja. Lalu ada juga perubahan, di mana ketika suatu peraturan atau praktik tersebut berlawanan dengan hukum yang ada. Contohnya adalah ketika Deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang kini diakui oleh UNCLOS pada tahun 1982. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip hukum yang umum. Prinsip-prinsip hukum yang umum ini itu merupakan prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab lalu diterapkan oleh secara universal. Lalu pertama kali dikenalkan oleh Statuta PCI yang dimana ini tuh mencegah para hakim menolak suatu perkara yang tidak ada hukumannya. Prinsip-prinsip hukum yang umum ini juga menolak positivisme yang menganggap bahwa hukum internasional hanya sebatas perjanjian atau kesepakatan antar negara saja. Yang keempat adalah putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan ini diakui oleh pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional bahwa putusan pengadilan merupakan hukum yang subsidiary atau bisa disebut juga hukum tambahan. Jadi, hakim Mahkamah Internasional ini tidak boleh hanya menggunakan putusan pengadilan saja, tapi juga harus mencari dasar hukum lainnya seperti perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional. Oke, jadi selanjutnya adalah sejarah perkembangan hukum internasional. Yang pertama ada di masa kuno. Nah, di masa ini tuh ada di peradaban Mesopotamia, Yunani, dan juga Romawi. Nah, mereka ini sudah mulai membuat aturan untuk mengatur hukum, mengatur hubungan antar negara seperti perjanjian damai, aturan perang, dan juga diplomasi. Mesopotamia ini dikenal sudah membuat perjanjian dan aturan yang mengenai tawanan perang. Lalu Yunani juga sudah memperkenalkan prinsip-prinsip diplomasi dan juga membedakan antara
kombatan dan juga non-kombatan. Lalu ada juga di masa Romawi, yaitu pada Romawi ini mengembangkan konsep hukum untuk semua bangsa sebagai dasar hubungan antar negara. Nah, pada masa ini tuh walaupun belum ada hukum internasional yang formal, masa ini tuh udah menunjukkan kesadaran kalau misalnya kita tuh harus punya aturan bersama untuk menjaga perdamaian dan juga keadilan. Nah, pemikiran ini menjadi dasar dari hukum internasional modern. Pada masa abad pertengahan, hukum internasional tuh belum terbentuk secara resmi, tapi sudah mulai berkembang lewat interaksi antar kerajaan Kristen di Eropa. Pada masa ini, Paus tuh menjadi otoritas tertinggi dalam penyelesaian sengketa antar negara dan juga pelanggaran perjanjian. Nah, konflik yang muncul itu tuh biasanya seringkali berhubungan dengan keagamaan, memperlihatkan adanya peran moral dan juga keagamaan dalam hukum internasional yang kemudian menjadi pondasi bagi hukum internasional modern. Lalu ada juga pengaruh hukum Islam. Yang pertama yaitu konsep wilayah yang mirip state relation. Yang kedua adalah prinsip damai, keadilan, dan kemanusiaan. Yang ketiga adalah perlindungan tawanan perang. Yang keempat adalah regulasi perdagangan antar wilayah. Nah, lalu ada juga masa Renaissance dan awal negara modern, yaitu di abad ke-15 dan juga 16 yang ditandai dengan munculnya negara-negara berdaulat di Eropa dan juga lahirnya konsep kedaulatan negara dan diplomasi antar negara modern. Lalu hubungan perdagangan antar wilayah makin berkembang, menciptakan kebutuhan akan aturan bersama. Nah, negara ini mulai diakui punya hak yang sama dan juga bebas dari kekuasaan gereja. Lalu ada juga di pemikiran Hugo Grotius abad ke-17. Nah, Hugo Grotius ini sendiri merupakan bapak dari hukum internasional. Bukunya De Jure Belli Species yang mengenai tentang hukum perang dan juga damai adalah dasar utama dari pemikiran Hugo Grotius ini. Lalu menegaskan hubungan antar negara itu harus didasari oleh moral, keadilan, dan juga hukum alam. Nah, menolak perang tanpa alasan yang sah dan juga menekankan pentingnya tentang tanggung jawab antar negara. Ada juga di masa perdamaian Westphalia di tahun 1648, menandai akhirnya perang 30 tahun di Eropa dan juga melahirkan sistem negara bangsa modern dengan prinsip kedaulatan penuh di tiap negara, kesetaraan antar negara, dan larangan campur tangan negara lain dalam urusan dalam negeri. Lalu perjanjian ini dianggap titik awal hukum dan juga politik internasional modern. Lalu ada juga di akhir abad yang ke-18 dan juga ke-19. Eropa ini membentuk Kongres Wina di tahun 1815 untuk menjaga stabilitas dan juga perdamaian. Muncul sistem diplomasi modern dan juga mekanisme penyelesaian antar negara dan juga mulai membuat aturan bersama tentang perang, laut, dan hukum internasional. Lalu selanjutnya adalah di akhir abad 19 dan juga awal abad ke-20 yang ditandai lahirnya konferensi Den Haag pada tahun 1899 dan 1907 yang mengatur hukum perang dan juga perdamaian. Hal yang dihasilkan dari konvensi Den Haag adalah aturan tentang penyelesaian sengketa internasional secara damai, perlindungan bagi korban perang, pembentukan mahkamah arbitrase permanen, lalu ada juga penggugatan hukum kemanusiaan internasional. Masa yang menjadi cikal bakal hukum internasional modern yang lebih sistematis adalah pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Lalu ada juga di periode Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1919 sampai 1945. Di sini dibentuk setelah Perang Dunia yang pertama lewat perjanjian Versailles. Lalu tujuannya adalah menjaga perdamaian dunia dan pencegahan perang, tapi gagal mencegah Perang Dunia yang kedua sehingga dibubarkan dan membuka jalan lagi untuk pembentukan PBB. Lalu ada juga periode Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 hingga sekarang. Tujuannya adalah untuk menjaga perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama internasional, dan menegakkan keadilan global. Lembaga penting dari PBB seperti ICJ yaitu untuk menyelesaikan sengketa antar negara dan ICC untuk mengadili kejahatan internasional. Lalu selanjutnya adalah subjek hukum internasional. Nah, dari subjek hukum internasional sendiri adalah pihak yang memiliki hak dan juga kewajiban berdasarkan hukum internasional serta diakui secara resmi. Nah, macam-macam dari subjek hukum internasional yang pertama adalah negara. Jadi untuk diakui secara resmi yaitu harus memiliki negara, wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain.
Lalu yang kedua adalah organisasi internasional yang tujuannya adalah mengatur kerjasama dan hubungan antar negara. Contohnya adalah PBB, ASEAN. Lalu yang ketiga adalah organisasi non-pemerintah internasional atau NGO. Organisasi ini adalah organisasi masyarakat yang bergerak secara internasional tanpa pemerintahan, lalu fokus pada isu tertentu seperti kemanusiaan, kesehatan, ataupun lingkungan. Contohnya adalah Amnesty International. Yang keempat adalah individu, bisa dimintai pertanggungjawabannya atas kejahatan internasional seperti genosida. Nah, dulu nih diakui sebagai subjek hukum sejak abad 20 dan dianggap sebagai subjek terbatas. Contohnya adalah Adolf Eichmann. Yang kelima adalah International Committee of the Red Cross atau ICRC. Organisasi ini merupakan organisasi kemanusiaan yang bersifat netral dan juga independen, melindungi korban perang dan mengawasi penerapan hukum kemanusiaan. Yang keenam adalah Organisasi Pembebasan Bangsa atau National Liberation Movement. Nah, organisasi ini menggerakkan perjuangan kemerdekaan bangsa dari penjajahan dan diakui PBB jika memenuhi syarat sebagai wakil sah rakyatnya. Contohnya adalah PLO. Yang terakhir adalah belligerent. Nah, kelompok ini tuh merupakan kelompok pemberontakan bersenjata yang melawan pemerintah dengan sah. Nah, jika menaati syarat hukum perang, mereka diakui sebagai subjek hukum terbatas. Contohnya adalah FARC di Kolombia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.